Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita memulai perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar kali ini mengenai usaha kerja dan energi panas. Nah, di sini yang dimaksud dengan usaha atau kerja itu adalah besarnya energi yang dikeluarkan untuk supaya terjadi deformasi pada besar tertentu dengan menggunakan gaya dengan berat besar tertentu. Jadi rumus daripada usaha atau kerja itu biasanya dinyatakan dalam W sama dengan F gaya dikalikan besarnya deformasi. Nah, di sini pada hal mengenai mekanika deformasi itu bisa berupa jarak. Kalau mengenai perubahan viskositas biasanya itu menyangkut ilmu reologi dan sebagainya. Jadi intinya usaha atau kerja itu adalah gaya dikalikan besarnya perubahan atau besarnya deformasi. Nah, satuan daripada usaha atau kerja itu adalah Joule atau bisa dibilang adalah Newton kali meter. Sedangkan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, di mana sering dinyatakan besarnya usaha itu senilai dengan perubahan energinya, atau W sama dengan delta E. Oleh karena itu, energi memiliki dimensi yang sama dengan usaha, yaitu mL kuadrat T pangkat min 2, dan memiliki unit yang sama, yaitu Joule. Nah, kalau energi itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain energi mekanik, itu terdiri dari kinetik dan potensial, serta energi dalam, di mana energi dalam itu adalah energi yang besarnya hanya bisa diukur karena sudah ada perubahannya dan dimiliki oleh suatu benda walaupun dia diam. Seperti ibu sedang diam begini, ibu mempunyai energi dalam. Anda tidak bisa mengukur berapa energi dalam ibu kalau ibu belum melakukan suatu usaha atau kerja. Ketika ibu mampu memindahkan karung sejumlah 60 kg misalnya, Anda sudah bisa mengkira-kira berapa energi dalam yang dimiliki oleh ibu. Jadi seperti itulah gambaran dari energi dalam yang hanya bisa diukur jika sudah ada perubahannya. Sedangkan energi mekanik itu terbagi menjadi energi kinetik dan potensial yang rumus atau persamaannya sudah Anda kenal sejak SMA, itu sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan MGH dan MGH. Nah, di sini akhirnya jumlah energi yang dimiliki persatuan berat benda itu besarnya adalah E sama dengan energi dalam yang dimilikinya ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, jika 1 kilogram atau satu satuan berat benda, maka persamaannya adalah seperti ini. Ini jadi M-nya itu diabaikan karena nilainya 1. Sebenarnya energi dalam itu besarnya sama dengan entalpi dikurangi tekanan kali volume. Tetapi jika sistem itu tidak ada ekspansi maupun kompresi atau tidak ada perubahan tekanan atau nilai tekanannya konstan, perubahan tekanannya tidak ada, maka besarnya U karena di sini PV-nya bisa kita abaikan, itu sama dengan delta H, ini kurang delta. Atau besarnya perubahan energi dalam sama dengan besarnya perubahan entalpi.
Oleh karena itu, untuk sistem yang dengan tekanan konstan atau tanpa ekspansi dan kompresi, maka besarnya persamaan usaha sama dengan delta E, itu sama dengan H2 ditambah setengah V2 kuadrat pada kondisi, ditambah GH pada kondisi 1, dikurangi pada kondisi 2. Nah, itu jika ada energi kinetik atau mekanik. Tetapi sering sekali sistem di dalam terutama ilmu pangan, misalnya ketika kita melakukan pengeringan, ketika kita melakukan penguapan, itu sistem tidak ada perubahan energi kinetik maupun energi mekanik. Misalnya benda itu sedang diam, tidak ada perubahan posisi, tidak ada perubahan ketinggian, maka perubahan energi dalam yang terlihat itu adanya perubahan fase, perubahan suhu, dan adanya reaksi kimia. Jika seperti itu dan tidak ada energi mekanik maupun kinetik, maka besarnya delta E itu sama dengan delta U, sama dengan Q, sama dengan delta H. Nah, jika sistem itu tidak ada perubahan tekanan, maka delta E itu sama dengan Q, sama dengan delta H. Nah, ini persamaan yang di bawah. Inilah yang sering kita pakai di dalam ilmu pangan untuk menghitung kesetimbangan energi, di mana besarnya energi yang masuk itu harus sama dengan yang keluar, sama dengan jumlah panas yang masuk dan panas yang keluar, sama dengan delta E, sama dengan delta H. Nah, berikutnya Ibu berkali-kali tadi mengatakan mengenai panas, karena itu tadi delta E sama dengan delta U, sama dengan Q, sama dengan delta H. Nah, di sini ada istilah panas. Panas itu apa? Panas itu adalah besarnya energi yang digunakan untuk menaikkan suhu bahan walaupun memiliki satuan yang berbeda dengan ini dengan energi, dengan energi mekanik, akan tetapi panas itu memiliki dimensi yang sama dengan energi, yaitu ml-2 ml kuadrat T-2. Oleh karena itu panas dan energi itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, 1 gram kalori itu adalah energi atau panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air dari 14,5 ke 15,5 derajat Celcius. Sedangkan kalau 1 BTU adalah energi atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 pound air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah konversi dari BTU ke kalori ke joule. Jadi joule itu bisa dikonversi ke kalori, bisa dikonversi ke BTU karena mereka memiliki dimensi yang sama. Jadi suatu besaran itu bisa dijumlahkan, dikurangkan, bisa dikonversi, itu kalau dia memiliki dimensi yang sama. Oleh karena itu, pada kuliah Ibu yang sebelumnya, itulah salah satu pentingnya Anda melakukan analisa dimensi. Nah, panas itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada panas sensibel dan ada panas laten, di mana panas sensibel itu adalah panas yang digunakan untuk menaikkan suhu bahan, sedangkan panas laten itu adalah panas yang digunakan untuk melakukan perubahan fase. Di mana besarnya panas sensibel itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mCp delta T, dan kalau panas laten itu bisa dihitung dengan menggunakan Q sama dengan M kali delta H, di mana delta H itu adalah perubahan nilai entalpi. Sedangkan panas sensibel ini M-nya adalah berat, Cp adalah
Kapasitas panas delta T itu adalah perubahan suhunya. Ini persamaan yang Anda familiar sejak SMA sudah diajarkan. Nah, CP atau kapasitas panas dari suatu zat itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat 1 derajat. Nah, unit atau satuan dari CP itu bisa Anda lihat, bisa Joule per kilomol derajat Kelvin, bisa kalori per gram derajat Celcius, bisa kalori per gram mol derajat Celcius, bisa kilokalori per kilogram mol derajat Celcius, dan seterusnya. Jadi harus satuan energi dibagi satuan massa kali satuan suhu. Jadi karena kita lihat dari rumusnya, berarti CP itu sama dengan Q per M delta T, atau Q itu satuan energi, M satuan massa, delta T adalah satuan suhu. Nah, menyinggung lagi mengenai kapasitas panas, itu sebenarnya ada 2 jenis kapasitas panas, yaitu kapasitas panas pada volume konstan dan kapasitas panas pada tekanan konstan. Pada volume konstan, sebenarnya persamaan dari kapasitas panas itu adalah del E per del T pada volume konstan, sedangkan kapasitas panas pada tekanan konstan itu adalah del H per del T pada P konstan. Sehingga yang sering terjadi itu operasi itu berjalan pada tekanan konstan, ya. Oleh karena itu seringkali yang dipakai adalah CP bukan CV. Nah, kapasitas panas dari zat padat atau zat cair itu relatif tidak banyak berubah dengan adanya perubahan suhu dan tekanan. Contohnya adalah ini adalah tabel mengenai kapasitas panas es dari suhu 32 derajat Fahrenheit hingga 0 derajat hingga minus 40 derajat Fahrenheit. Ini adalah nilai CP-nya dalam satuan Inggris dan ini adalah CP dalam satuan SI unit. Nah, ini Anda bisa lihat ringnya tidak terlalu besar, yaitu dari 2 sampai ke 1,8 pada perubahan suhu hampir minus 80 derajat. Kemudian ini adalah contoh kapasitas panas dari air, berarti ini zat dalam fase cair, dari suhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Ini Anda bisa lihat perubahannya hanya dalam satuan kilojoule per kilogram derajat Kelvin dari 4,220 sampai dengan 4,219. Jadi perubahannya hanya sekitar 0,001 pada perubahan suhu hampir 100 derajat Celcius. Nah, 2 tabel ini Anda bisa lihat di literatur Christy J. Jean-Koplis, bukunya Transport Processes and Unit Operation, halaman bukunya sekian. Nah, ini bukunya udah Ibu share di Sister, Anda bisa download. Karena nanti ke depannya untuk mata kuliah keteknikan pangan, Ibu banyak mengambil tabel dan soal-soal dari literatur ini. Jadi silahkan di-download. Yang berikutnya adalah kapasitas panas gas. Itu biasanya bervariasi dengan suhu dan tekanan. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, gas itu lebih peka terhadap perubahan suhu dan tekanan. Akan tetapi seringkali suatu operasi itu berjalan pada tekanan konstan. Misalnya ketika kita memasak air, melakukan evaporasi, itu semua seringkali dinyatakan dikerjakan pada tekanan konstan, sehingga tinjauan kapasitas panas atau CP
itu selalu beberapa literatur memandangnya terhadap perubahan suhu karena tekanannya dianggap konstan. Nah, ini adalah tabel yang Ibu ambil dari Christie Jean Koplis juga pada halaman ke-20. Ini adalah nilai CP dari berbagai jenis gas, ya, mulai H2, N2, sampai SO2. Nah, ini pada berbagai suhu. Nah, ini Anda bisa lihat nilai CP itu untuk gas bervariasi sekali hingga sampai 4 besarnya, 4 satuan perubahannya. Nah, ini oleh karena itu seringkali dalam menghitung CP pada gas itu perubahan suhu itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, selain itu, seringkali kapasitas panas selain pada tabel itu dinyatakan sebagai fungsi suhu kalau pada tekanan konstan, di mana besarnya CP itu sama dengan A plus BT plus CT kuadrat, di mana nilai konstanta A, B, C itu dapat Anda lihat di tabel 17 dan 18 literaturnya Hogan dan teman-temannya, judul bukunya Chemical Process Principle. Nah, ini Bu coba cari kemarin di internet yang free download lumayan sulit dicari. Sedangkan hard filenya Ibu punya bukunya, akan tetapi karena tidak ada soft filenya Ibu tidak bisa mengupload. Karena itu untuk data-data nantinya kalau Anda mengerjakan soal, kalau tidak ada di Jean Koplis tetapi adanya di Olaf di Hogan ini, makanya nanti akan Ibu kasih tahu angka-angkanya. Ya, tapi ini Anda sekedar tahu bahwa nilai dari ABC konstanta dari persamaan ini itu bisa Anda lihat di literatur ini. Nah, sedangkan nilai CP untuk campuran, terutama itu bisa dinyatakan dalam CP campuran merupakan jumlah dari fraksi, baik itu fraksi berat, fraksi volume, maupun fraksi mol dari bahan itu dikalikan CP dari bahan penyusun campuran itu. Sehingga bisa dinyatakan bahwa CP campuran itu adalah X1 CP1 plus X2 CP2 plus X3 CP3 dan seterusnya hingga XM CPM tergantung daripada jumlah komponen penyusun campuran tersebut. Nah, ini contoh soalnya. Untuk soal nomor 1, hitunglah panas jenis susu yang mengandung 2% lemak, di mana CP lemak diketahui sekian. Mengandung lagi 89,2% air, di mana CP air besarnya sekian. Mengandung 3,3% protein, di mana CP protein diketahui sekian. Begitu juga mengandung 4,8% karbohidrat dengan CP sebagai berikut, 1,424, dan mengandung 0,7% abu dengan CP-nya ini nilainya. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi sebelumnya, di mana CP campuran, di sini campurannya adalah susu, karena kita tahu susu itu campuran dari lemak, karbohidrat, protein, abu, dan air. Itu adalah penjumlahan dari fraksi daripada komponen tersebut dikalikan CP komponennya. Nah, oleh karena itu CP susu sama dengan persen daripada air dikalikan CP air ditambah dengan persen lemak dikalikan CP lemak ditambah dengan persen protein dikalikan CP protein ditambah dengan persen karbohidrat ditambah dengan CP karbohidrat ditambah persen abu dikalikan dengan CP abu, akhirnya Anda memperoleh nilai ini.
Jadi kapasitas panas susu itu sama dengan 3,894 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, di dalam apa namanya nanti Anda mempelajari lebih lanjut mengenai keteknikan pangan, perhitungan CP itu menjadi hal yang sangat penting karena kita ketika melakukan perhitungan neraca panas itu CP itu adalah data yang sangat diperlukan untuk bisa Anda menghitung berapa jumlah panas yang masuk dan berapa jumlah panas yang keluar. Nah, yang berikutnya, contohnya, udara mengalir dengan kecepatan 0,5 kg mol per menit dan dipanaskan dari suhu 315 hingga 400 derajat Kelvin. Berapakah jumlah panas yang dibutuhkan jika CP udara pada rentang suhu tersebut mengikuti persamaan sebagai berikut. Jadi, ini persamaan CP-nya, yang Ibu lihat data ABC-nya itu dari Olaf van Hogen yang Ibu sudah tunjukkan tadi literaturnya. Di mana jika terjadi perubahan suhu, maka panas yang terlibat dalam sistem itu adalah panas sensibel, di mana persamaannya sama dengan MCP delta T. Delta ini kalau kita limitkan, ini akan menjadi MCP dt. Nah, kemudian persamaan CP yang ini kita masukkan ke sini, dan nilai M kita masukkan, Anda akan memperoleh persamaan ini dikalikan dt. Nah, ini Ibu tuliskan apa namanya satuannya, di sini juga Ibu tuliskan satuannya. Anda bisa lihat ini ada tidak konsistenan satuan, ini adalah kilogram mol per menit, sedangkan ini gram kalori per gram mol Kelvin. Nah, oleh karena itu kilogram mol ini harus kita rubah menjadi gram mol. Nah, ini merubah kilogram mol menjadi gram mol itu dikalikan 1000. Makanya Anda akan memperoleh di sini 500 gram mol per menit dikalikan dengan persamaan dari CP. Ini satuannya adalah gram kalori per gram mol derajat dt derajat Kelvin. Oleh karena itu nanti ini kita bisa coret, derajat Kelvin kita coret ini dengan ini, gram mol kita coret dengan ini. Jadi nanti apa namanya satuan dari perhitungan ini yang terakhir adalah gram kalori per menit. Nah, kemudian 500 ini kita kalikan ke dalam, Anda akan memperoleh persamaan ini terhadap dt. Nah, jadi kita harus mengintegrasikan persamaan ini terhadap dt. Akhirnya Anda akan memperoleh persamaan ini. Nah, ini kita hitung pada ring suhu 400 hingga 315. Akhirnya ini bisa Anda masukkan. Saya kira ini matematika waktu SMA Anda sudah belajar mengenai penyelesaian integral. Nah, akhirnya Anda akan memperoleh persamaan ini angka ini 167 339,5 gram kalori per menit. Nah, ini kita rubah menjadi kilokalori per detik. Nah, ini adalah konversi satuannya yang di pengantar fisika kemarin di awal pertemuan sudah Ibu berikan kuliah mengenai konversi satuan. Nah, akhirnya Anda akan memperoleh nilai 2,79 kilokalori per detik. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas masalah CP atau kapasitas panas, karena tadi ada di dalam panas laten itu adalah Q sama dengan M kalikan H atau entalpi. Entalpi sendiri itu ada beberapa jenis, ya. Ada entalpi pembentukan atau biasa disebut heat of formation
atau kodenya kalau di buku yang Ibu pakai ini adalah delta H0F. Nah, ini biasanya entalpi pembentukan itu sering digunakan ketika kita melakukan perhitungan mengenai reaksi kimia. Yang kedua adalah entalpi pelarutan, itu jika suatu zat larut, suatu kristal larut dalam air. Nah, itu biasanya dinyatakan dalam delta H0S, itu untuk entalpi pelarutan, atau disebut heat of solution. Ini biasanya nanti kalau Anda melakukan perhitungan kristalisasi dan atau pelarutan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada entalpi pembakaran, yang biasanya dikode dengan delta H0C atau heat of combustion. Nah, ini biasanya dipakai untuk ketika Anda melakukan perhitungan panas reaksi pada reaksi kimia, terutama untuk beberapa senyawa hidrokarbon, itu lebih mudah kalau Anda menggunakan panas pembakaran. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menghitung heating value atau panas pembakaran pada berbagai jenis bahan bakar. Itu Anda bisa melakukannya dengan data-data pada entalpi pembakaran atau heat of combustion. Nah, kemudian yang berikutnya adalah entalpi pelelehan atau heat of fusion. Itu jika ada perubahan zat padat berubah menjadi cair, ataupun sebaliknya dari cair menjadi padat karena nilainya sama, hanya tandanya plus dan minus, ya. Kemudian entalpi penguapan atau heat of evaporation itu jika ada perubahan zat cair berubah menjadi gas. Nah, nanti ketika Anda di ilmu keteknikan pangan, itu yang sering dipakai itu adalah entalpi penguapan dan juga entalpi pelelehan atau heat of fusion ketika Anda melakukan perhitungan mengenai peralatan evaporasi, kemudian peralatan pengeringan, kemudian peralatan destilasi, kemudian ada pendinginan, ada heat exchanger, kemudian ada pendinginan. Anda akan membutuhkan data-data mengenai entalpi pelelehan dan penguapan. Nah, untuk entalpi pembentukan, entalpi pelarutan, dan entalpi pembakaran, Anda bisa lihat di tabel 29 dan tabel 30. Begitu juga untuk entalpi fusion berbagai jenis kristal, Anda bisa melihat pada tabel 24, begitu juga heat of penguapan pada berbagai jenis larutan Anda bisa lihat di tabel 26. Nah, ini literaturnya Hogan. Nah, kalau karena Ibu tidak bisa menemukan soft file-nya, hard file-nya Ibu punya, Anda bisa pinjam kalau kebetulan bisa bertemu langsung dengan Ibu, atau kalau kebetulan soal-soal itu menyangkut data yang ada di buku ini, nanti Ibu akan berikan di soalnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, beberapa hal yang sering dijumpai mengenai energi, panas, dan usaha di dalam ilmu keteknikan pangan, itu aplikasinya pada ketika kita melakukan perhitungan neraca energi, di mana kita akan mempertimbangkan hukum kesetimbangan energi atau kekekalan energi, bahwa energi yang masuk dikurangi energi yang keluar, itu harus sama dengan yang terakumulasi. Nah, kemudian hal lain yang kita sering jumpai di dalam ilmu pangan itu adalah fase gas. Itu hal yang paling sering dilakukan perhitungan karena steam atau uap air di dalam ilmu pangan itu sering digunakan sebagai media pemanas. Baik itu ketika Anda memanaskan susu,
ketika Anda memanaskan berbagai jenis bahan pangan, itu jarang sekali menggunakan panas langsung, tetapi yang sering digunakan adalah uap, karena itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dari operasi industri tersebut. Nah, uap sendiri jadi yang sering digunakan di dalam ilmu pangan untuk memanaskan sebagai sarana pindah panas itu bukan bahan bakar langsung, tidak LPG langsung, batu bara langsung, bukan, tetapi itu uap. Nah, uap sendiri itu ada dua macam, ada saturated steam, ada superheated steam. Saturated steam itu adalah uap jenuh atau bisa dibilang uap yang berada pada titik didihnya. Sedangkan superheated steam itu adalah uap lewat jenuh atau uap yang berada di atas titik didihnya. Misalkan pada tekanan normal atau 1 atm, itu Anda merebus air itu akan menguap selalu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, uap pada tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius itulah yang disebut dengan saturated steam atau uap jenuh yang tepat pada titik didihnya. Nah, jika uap itu tadi yang 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm pada tekanan yang sama-sama 1 atm kita panasi lagi, misalnya dengan suhu 102 sampai suhu 123 derajat Celcius, maka inilah yang disebut dengan saturated steam. Oleh karena itu, di dalam industri pangan, misalnya industri gula misalnya, siklus air itu sering kali seperti ini. Jadi, air itu dipanaskan pada alat namanya boiler. Nah, disinilah air dipanaskan itu menggunakan bahan bakar. Kalau di beberapa industri gula yang kita sering pernah kunjungi, itu biasanya bahan bakarnya menggunakan sisa tebu yang dipres, atau menggunakan kayu-kayu, atau menggunakan batu bara dan sebagainya. Nah, kemudian bahan bakar tersebut dipakai untuk memanasi air pada ketel alat yang namanya boiler. Nah, kemudian air dipanasi terus pada tekanan tertentu hingga terbentuk uap jenuh atau uap pada titik didihnya yang disebut dengan uap saturated. Kemudian uap tersebut dikompresi untuk meningkatkan suhunya sehingga kita akan memperoleh uap bersuhu tinggi yang disebut dengan superheated steam itu tadi. Setelah itu uap pada suhu tinggi itu dipakai untuk pemanasan berbagai jenis alat. Misalnya kalau di industri gula pada alat evaporasi, evaporator. Nah, alat itu tujuannya untuk memengkatkan nira tebu sehingga nira tebu yang diperoleh itu bisa pekat dan dilanjutkan untuk dibuat kristal. Nah, itu uap superheated tadi dipakai di satu ketel, suhunya misalnya masuk 600, dipakai memanasi di ketel evaporasi 1 menjadi 450, kemudian di ketel evaporasi yang kedua menjadi 300, begitu seterusnya sampai beberapa alat. Akhirnya uap itu kembali mengembun menjadi air dan ditampung lagi untuk dikembalikan pada alat boiler dan diuapkan lagi. Dengan siklus seperti itu di dalam industri pangan, efisiensi baik itu secara keteknikan maupun dari sisi ekonomi Anda akan bisa peroleh ya karena menghemat bahan bakar dengan menggunakan uap yang seperti Ibu ceritakan tadi. Oleh karena itu, perhitungan dan pemahaman mengenai steam atau uap itu sangat penting ketika Anda melakukan berbagai jenis perhitungan dalam neraca massa, neraca energi di ilmu keteknikan pangan.
Nah, untuk Ibu khususnya sebenarnya steam table ini Anda bisa peroleh di mana aja. Tetapi untuk Ibu karena Ibu sudah terbiasa dengan Gencoplis, Anda bisa melihat apa namanya tabel saturated steam dalam SI unit maupun British unit itu pada appendix A29 buku Gencoplis halaman 800. Nah, di sini Anda bisa lihat ada suhu, ada tekanan. Di sini suhu dan tekanan daripada gas saturated steam itu selalu berpasangan. Inilah yang disebut dengan titik didih atau boiling point dari suatu steam pada tekanan suhu tertentu. Jadi, misalnya kalau steam atau air itu pada tekanan 2,487 kPa, dia pasti akan mendidih pada suhu 21 derajat Celcius. Begitu juga jika dia memiliki tekanan 19,940 kPa, dia akan mendidih pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi sebelum suhunya 60, jika tekanan air udara di atas air itu 19,940, air itu tidak akan mendidih. Begitu juga jika suhunya 60 sampai tekanannya belum 19,940, air juga tidak akan mendidih. Jadi ini selalu berpasangan dan tidak boleh tertukar. Istilahnya begitu. Nah, sedangkan di sini ini adalah nilai entalpi dari cairannya dan ini entalpi pada fase saturated vapor atau uap jenuh. Nah, untuk menghitung entalpi penguapan, Anda bisa mengkurangkan nilai dari entalpi saturated vapor dikurangi dengan entalpi liquidnya. Jadi yang dilihat hanya yang kolom ini, yang liquid dengan yang saturated vapor. Untuk kali ini Anda tidak perlu melihat mengenai spesifik volume dan entropi ya, hanya yang entalpi saja. Jadi yang kolom yang ini ya. Nah, ini adalah steam table untuk superheated steam dan sekali lagi Ibu juga Anda bisa melihat di internet banyak mengenai table superheated steam, tetapi Ibu sudah terbiasa atau familiar dengan Gencoplis, maka Anda bisa lihat di halaman 803. Nah, ini pada berbagai tekanan dan berbagai suhu. Kenapa Bu kalau ini suhunya bervariasi? Ya karena dia satu superheated, jadi suhunya dipanasi lebih lanjut. Jadi misalnya pada tekanan 10 kPa, di sini ada angka. Ini adalah 10 kPa uap pada air pada tekanan 10 kPa itu akan menguap pada suhu 45,81. Jadi yang di dalam kurung ini ada nilai suhu pada titik boiling point atau titik didihnya. Nah, di sini adalah nilai V atau specific volume, ini adalah entalpi, ini adalah entropi. Yang Anda lihat hanya yang nilai entalpinya saja pada berbagai suhu. Bu, ini kenapa kok kolom ini kosong, kalau yang sini terisi? Karena Anda bisa lihat pada yang 150 tekanannya, titik didihnya itu adalah 111,37 sehingga data entalpi pada 100 ini masih berupa liquid atau cairan sehingga data gasnya tidak ada atau saturated steam-nya tidak ada. Begitu juga yang di sini. Sama seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah entalpi penguapan air pada tekanan 1 atm dalam SI unit dan dalam English unit. Dalam appendix A29 yang pertama itu dalam SI unit, sedangkan A29 yang kedua di halaman berikutnya itu dalam English unit. Nah, konversinya karena ini kan KPA, sedangkan yang dalam English unit itu dalam PSIA.
Oleh karena itu Anda harus mengkonversi ATM ini ke dalam PA atau KPA ke dalam BSIA. Nah, di tabel di materi konversi satuan yang sudah Ibu share, 1 ATM itu sama dengan 1,0131045 PA sama dengan 14,7 PSIA atau 1,013 kali 10 pangkat berapa? 2 KPA, sehingga sama dengan 101,3 KPA. Jadi ini nilainya. 101,35 KPA. Ini Anda lihat ke sana, dilihat di satu rated vapor nilainya 2676,1, di satu rated liquid itu 419,04. Nah, ini nilai H penguapan itu pengurangan dari 2676,1 dikurangi 419,04. Nah, nilainya adalah ini 2257,06 kilojoule per kilogram. Untuk yang berikutnya, kalau dalam English unit Anda bisa lihat di tabel yang halaman berikutnya, karena satu ATM itu 14,7 PSIA, pada suhunya adalah 14,7, suhunya adalah 212 derajat Fahrenheit. Ini Anda bisa lihat ke sana, maka nilainya dari delta H penguapan itu sama dengan 1150,5 dikurangi dengan 180,16, satuannya adalah BTU per pound. Ini hasilnya. Nah, berikutnya soalnya hitunglah panas yang diperlukan untuk memanaskan suatu uap dengan kecepatan alir 1,2 kg pada tekanan 100 kPa dari suhu 100 ke 150. Ini adalah 100 kPa. Suhunya dari 100 ke 150. Nah, ini H pada suhu 100 Anda bisa lihat 2672,2 dan pada 150 itu sama dengan 2776,4. Sehingga jumlah panas total yang dibutuhkan untuk memanaskan 1,2 kg uap itu adalah 1,2 kalikan selisih daripada H ini tadi, Anda akan memperoleh angka ini. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ini kalau kecepatannya alir jadi kilogram per. Jadi kalau kecepatannya alir jadi ada kilogram per waktu, maka panasnya juga dalam kilojoule per waktu, ya. Dan ini Anda bisa lihat kalau 100 kPa itu titik didihnya, suhu didihnya pada 99,63 derajat Celcius. Jadi 100 derajat itu sudah dalam fase superheated steam. Begitu. Ya, saya kira cukup sekian kuliah dari Ibu mengenai usaha energi panas dan kerja. Ini contoh-contoh soalnya memang Ibu sengaja pilih yang nantinya Anda sering aplikasikan dalam ilmu keteknikan pangan. Oleh karena itu contoh-contoh mengenai usaha kerja energi yang mengenai energi mekanik dan yang lain tidak Ibu berikan karena di dalam aplikasinya nanti ke depan itu jarang digunakan. Oleh karena itu cukup ini dulu materi yang Ibu berikan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.